Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Naam, para santri kelas 10 KMI yang kami muliakan, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kita khususnya di mata pelajaran Al-Fiqh. Insyaallah materi kita kali ini terkait dengan faslun izalatun najasati wal asya'i an-najisati. Faslun, pasal, izalatun najasati, menghilangkan najis, wal asya'i an-najisati, dan perkara-perkara atau hal-hal yang bersifat najis. Tentunya pasal ini masih terkait dengan kitab At-Thaharah. Taib, nabda. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa yakfi fi ghusli jami'in najasati 'ala al-badani aw ath-thawbi aw al-buq'ati aw ghairiha an tazula 'ainuha 'anil mahalli. Maknanya, kalimat utuh ini dalam mencuci segala hal yang bersifat najis atau perkara yang bersifat najis pada baju, tempat, badan, pakaian, atau yang lainnya, maka cukup dengan dihilangkan zat najis tersebut dari tempat yang terkena najis. Maksudnya, apabila ada hal-hal yang bersifat najis atau sesuatu yang najis mengenai badan kita, pakaian kita, atau tempat yang kita diami, atau yang lainnya, maka cukup bagi kita membersihkannya dengan cara apa? Menghilangkan zat najis tersebut. Entah itu yang mengenai badan atau pakaian atau tempat. Lianna syari'a lam yashtarid fi jami'i ghuslin najasati 'adadan illa fi najasatil qalbi fashtarata fiha sab'a ghuslatin ihdaha biturabi fil hadithi al-muttafaq alaih. Lianna syari'a, karena pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala atau melalui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yashtarid fi jami'i ghuslin najasati, tidak mensyaratkan adadan, jumlah tertentu dalam mencuci segala najis, illa fi najasatil kalbi, kecuali yang berkaitan dengan najisnya al-kalbi, hewan anjing. Fashtarata fiha sab'a ghuslatin, ghuslatin au ghusalatin, maka terkait dengan najisnya anjing ini disyaratkan 7 kali cucian atau basuhan. Ihdaha biturabi, salah satunya dengan menggunakan tanah. Fil hadithi al-muttafaq alaihi, sebagaimana yang terdapat dalam hadis muttafaqun alaihi. Kemudian wal asya'un najisatu, macam-macam hal yang najis, di antaranya baulul adamiyyi. Baul dahulu sudah kita pernah pelajari, yaitu apa? Air kencing. Al-adami, manusia. Berarti maksudnya baulul adamiyyi, air kencing manusia. Kemudian wa'adhiratuhu,
wa adhiratuhu atau al-ghaid bahasa halusnya. Bahasa kasarnya yaitu beraknya. Berarti kencing dan berak termasuk perkara-perkara yang najis. Kemudian yang ketiga, waddamu illa annahu yu'fa 'anid damil yasiri. Yang ketiga adalah ad-damu, darah. Illa annahu yu'fa 'anid damil yasiri. Hanya saja darah yang sedikit dimaafkan. Ini nanti terkait dengan darah hewan setelah disembelih dan ketika mau dimasak masih menempel darahnya itu sedikit, maka itu diperbolehkan. Wa mithluhu ad-damul masfuhu minal hayawani al-ma'kul dunal ladzi yabqa fil lahmi wal 'uruq fa innahu tahir. Dan semisalnya darah yang najis, ad-damul masfuhu minal hayawanil ma'kul, darah yang mengalir dari hewan yang disembelih untuk dimakan. Ini setelah misalnya kita menyembelih hewan sapi atau kerbau atau domba atau kambing, darahnya mengalir, kemudian kita mewadahi darah yang mengalir tersebut, kemudian dijadikan suatu makanan, itu tidak boleh. Dunal ladzi yabqa fil lahmi wal 'uruq, kecuali darah yang tersisa pada daging dan urat, fa innahu tahirun, maka hal itu adalah suci. Ini tadi contoh dari illa annahu yu'fa 'anid damil yasiri. Berarti kalau darah yang memang tersisa pada bagian daging dan urat itu boleh. Bukan darah yang kita alirkan setelah kita menyembelih hewan, misalnya ayam atau sapi atau kambing atau domba dan yang lain. Itu kalau darahnya memang menempel tersisa di bagian dagingnya atau uratnya, itu boleh. Bukan yang bagian yang setelah kita sembelih, darah mengalir deras, kita siapkan wadah, kita tampung, kemudian kita bekukan dan dijadikan makanan. Nah, itu tetap tidak boleh, haram atau sifatnya najis. Berikutnya, wa minan najasati baulu wa rawathu kulli hayawanin muharramin akluhu. Wa minan najasat, dan termasuk hal-hal yang najis, perkara-perkara yang najis adalah baulu warawathu kulli hayawanin muharramin akluhu, air kencing dan kotoran setiap hewan yang haram untuk dimakan. Ya. Maksudnya air kencing atau kotoran setiap hewan yang haram kita makan, maka itu termasuk hal-hal yang najis. Wasiba'u kulluha najisah. Wasiba'u artinya hewan buas, binatang buas, kulluha najisah, semuanya najis. Wa kadzalikal maitatu, demikian juga al-maitat, bangkai, maka semuanya adalah najis, illa maitatal adamiyyi, kecuali jenazah manusia atau mayat. Wa ma la nafsalahu sa'ilatun was-samaka wal jarada li'annaha tahiratun. Dan juga hewan yang sangat kecil sehingga tidak mempunyai darah yang mengalir. Wa ma la nafsalahu sa'ilatun, tidak ada darah di dalamnya yang mengalir karena kecil. Was-samaka, dan juga bangkai ikan, wal jarada,
dan bangkai belalang, li'annaha tahiratun, maka semuanya itu suci. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu ila akhiriha. Suratul Maidah al-ayah salis. Allah Ta'ala berfirman, telah diharamkan bagimu untuk memakan al-maitatu, bangkai, waddamu, darah, ila akhiriha, sampai di ayat yang terakhir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu la yanjusu hayyan wala mayyitan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, orang mukmin itu, la yanjusu, tidak najis, hayyan wala mayyitan, baik ketika hidup maupun ketika meninggal. Wa qala, dan beliau juga bersabda, uhilla lada maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu, wa ammad damani fal kabidu wa tihalu, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dihalalkan, uhilla lana, bagi kita, maitatani wa daman, dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani, adapun dua bangkai, fal hutu wal jaradu, yakni bangkai ikan dan belalang. Wa ammad damani, dan adapun dua darah, fal kabidu wat tihalu, yaitu hati dan limpa atau empela. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Tiga ini tadi, yang pertama dari ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3, kemudian hadis Nabi yang pertama, dan yang ketiga merupakan dalil yang menjelaskan kepada kita perkara mana yang najis. Kalau najis berarti dilarang kita untuk memakannya. Kemudian berkaitan dengan kondisi seorang mukmin, bahwasannya orang mukmin tersebut tidak najis baik ketika hidup ataupun ketika sudah wafat. Dan hadis yang ketiga menjelaskan kepada kita terkait dua bangkai yang dihalalkan untuk dimakan dan dua darah. Dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, dan dua darah tersebut yaitu hati dan limpa atau ampela. Kemudian berikutnya, wa amma awrasul hayawanatil ma'kulati wa abwaluha fahiya tahiratun. Wa amma, dan adapun awrasul hayawanati al ma'kulati wa abwaluha, kotoran dan air kencing hewan atau binatang ternak yang boleh dimakan, atau secara umum segala kotoran dan air kencing hewan yang boleh kita makan, fahiya tahiratun, maka hukumnya adalah suci, bukan najis. Berikutnya, wa maniyul adamiyyi tahirun, air mani manusia adalah suci. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu radbahu wa yafruqu yabisahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci air mani yang basah dan mengerik atau menggaruk air mani yang sudah kering. Ini menunjukkan bahwasannya saripati yang berasal dari air mani seorang laki-laki itu suci. Wa baulul ghulamis sagiri alladzi lam ya'kulit ta'ama li syahwatin. Dan air kencing bayi laki-laki
atau anak laki-laki yang masih kecil yang belum memakan makanan atau bayi ya, karena keinginannya nafsu makannya karena masih minum susu, belum makan suatu makanan, masih minum ASI, yakfi fihin nadhu. Kalau terkena baju atau yang lainnya, air kencing dari bayi tersebut yang berjenis kelamin laki-laki, maka cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikkan air padanya. An-nadhu artinya dengan memercikkan air padanya. Tidak terlalu banyak, hanya dipercikkan saja di tempat yang dikencingi oleh bayi laki-laki tersebut. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, air kencing anak kecil perempuan atau bayi perempuan, cara mencucikannya dengan dicuci, yughsal, dicuci. Dan air kencing anak laki-laki kecil atau bayi laki-laki, yurashu, cukup dengan diperciki air. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kemudian berikutnya, wa idza zalat 'ainun najasati tahural mahallu wa lam yadurra baqa'ul launi warrihi. Wa idza zalat, dan bila hilang, 'ainun najasati, zat najis tersebut, tahural mahal, maka tempat atau bagian yang terkena najis itu juga menjadi suci, bersih. Karena apa? Zatnya hilang. Walam yadurra baqa'ul launi warrihi, dan tidak mengapa jika masih tersisa warnanya dan tercium baunya dari zat najis tersebut, tapi sudah hilang zatnya, tinggal bekasnya, yaitu warna dan bau, tapi sudah suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li khawlata fi damil haidhi. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada Khawlah, salah seorang sahabiah, tentang darah haid. Yakfikil ma'u wala yadurruki asaruhu. Yakfikil ma'u wala yadurruki asaruhu. Cukup bagimu, yakni untuk membersihkan darah haid, dan tidak mengapa jika masih ada bekasnya. Berarti darah haid itu termasuk perkara yang najis, hal yang najis. Tapi apabila setelah dibersihkan, disucikan, tapi masih ada bekasnya, maka bekas tadi tidak mengapa, karena tidak mempengaruhi kesucian dari pakaian atau baju misalnya yang dipakai. Karena zatnya sudah hilang. Dengan cara apa? Dibersihkan atau dicuci. Tayyib. Itu tadi beberapa materi terkait dengan an-najasat, ya, dan cara menghilangkannya. Baik, di sini ada poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi dan kita sampaikan. Ada sekitar 6 poin. Yang pertama, ketentuan dalam hal membuang najis. Ketentuan dalam hal membuang zat yang najis. Caranya atau membersihkannya, yaitu dengan apa? Dicuci, dibasuh atau dibilas secara umum, kecuali tadi yang terkait dengan najisnya anjing, atau biasanya ulama fikih menambahi dengan air liur anjing.
Kemudian yang kedua, hal-hal yang dianggap najis. Ini nanti tolong diperhatikan ya. Kalian kasih tanda atau kalian tulis ulang. Yang pertama, air kencing manusia. Yang kedua, tinja manusia atau beraknya. Kemudian yang ketiga, darah. Kemudian yang keempat, kencing dan kotoran dari semua hewan yang haram untuk kita makan. Baik kotorannya atau air kencingnya dari hewan yang diharamkan oleh syariat kepada kita untuk kita makan, maka itu semuanya najis. Kemudian yang kelima, binatang buas. Dan yang keenam, bangkai. 6 ini tadi merupakan perkara-perkara yang najis. Ya. Adapun bangkai ada pengecualian. Ya. Ada 2 bangkai yang tidak najis. Yang pertama, bangkai ikan, dan yang kedua bangkai belalang. Dan juga tadi darah, ada pengecualian. Ada 2 darah yang tidak najis atau dihalalkan bagi kita untuk kita konsumsi. Yang pertama, al-kabid, hati, dan yang kedua at-tihal, ampela. Berarti bangkai ikan dan belalang itu boleh kita makan karena bukan hal yang najis, dan darah termasuk hati dan ampela itu juga tidak najis karena boleh kita makan. Kemudian poin yang ketiga, hukum tentang kotoran dan kencing dari hewan yang boleh dimakan. Tadi sudah kita baca, yaitu apa? Suci, tohir, tidak najis. Karena hewannya atau binatangnya boleh kita makan. Adapun apabila kotoran dan kencing dari hewan yang tidak boleh kita makan, sebaliknya maka itu haram, termasuk yang najis. Yang keempat, hukum perihal mani manusia adalah tadi sudah kita baca, tohir, bersih. Karena Nabi SAW membersihkan air mani baik yang masih basah ataupun sudah kering. Kemudian yang kelima, tentang air kencing bayi laki-laki. Ini terkait dengan cara membersihkannya, yaitu dengan apa? Dipercikkan air di tempat atau di bagian baju atau yang lain yang terdapat air kencing dari bayi laki-laki tersebut. Dengan cara apa? Dipercikkan dengan air. Kemudian poin yang terakhir yang keenam, bila ada warna atau bau najis yang tidak bisa dihilangkan, tapi zat najisnya sudah hilang, maka itu tidak mempengaruhi dari kesucian atau kebersihan tempat atau bagian dari hal-hal yang sudah disucikan tersebut. Entah itu badan, entah itu pakaian, entah itu baju, atau entah itu tempat dan yang lain. Apabila terkena suatu zat yang sifatnya najis, tapi sudah dibersihkan, sudah disucikan, dan meninggalkan bekasnya berupa warna atau baunya, tapi memang tidak bisa dihilangkan, itu tidak mempengaruhi kesucian, kebersihan dari tempat tersebut. Baik, 6 poin ini nanti silahkan diperhatikan dengan baik, terutama yang poin kedua, hal-hal yang dianggap najis. Ya. Alhamdulillah, materi kita kali ini selesai. Untuk tugasnya silahkan nanti kalian simak sebaik mungkin dari awal apa yang Ustadz sampaikan sampai yang terakhir ini. Thayyib. Aqulu qouli hadza barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.